Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membuat tugas saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Maluku Tengah pada modul 3.1 tentang menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana saya mentransferkan ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini kepada rekan sejawat atau rekan kerja saya di sekolah. Bagi saya, ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini sangat penting dan sangat membantu saya dalam bagaimana menjadi tenaga pendidik yang profesional. Dan saya juga ingin melibatkan semua rekan kerja saya di sekolah atau tempat saya mengajar dengan cara berbagi ilmu yang saya dapat, mensosialisasikan budaya-budaya positif, menyampaikan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menyampaikan tentang bagaimana tidak saja menjadi seorang guru, tetapi menjadi seorang coaching yang baik, sehingga permasalahan-permasalahan di sekolah itu dapat diminimalisir. Dan juga saya akan membagikan setiap modul yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini akan saya sampaikan, akan saya sosialisasikan kepada rekan-rekan guru saya di tempat saya mengajar. Yang kedua adalah, terima kasih, langkah-langkah apa yang saya ambil dalam memutuskan satu perkara atau mengambil keputusan dalam satu masalah. Yang pertama, sebelum keputusan saya ambil, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ada 9 hal yang saya lakukan menurut modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Karena sebab dalam posisi pengambilan keputusan itu ada 2 nilai yang bertentangan, bahkan lebih. Misalnya contoh, sekolah kita itu masuk 7.30 atau 7.15. Siswa yang berdekatan dengan sekolah rumahnya bisa jadi masuk pada jam 7.15 atau jam 7.30. Tetapi di sisi lain ada siswa yang rumahnya jauh, apalagi di sekolah saya itu harus melewati gunung dan sebagainya. Tentu ada siswa yang datang ke sekolah itu bisa melewati jam tersebut. Di lain sisi, saya harus menegakkan aturan sekolah itu bahwa jam 7.15 atau 7.30 sudah masuk sekolah. Tetapi anak yang tinggal rumahnya jauh dari sekolah dan harus melewati hutan, melewati gunung dan sebagainya, datangnya itu misalnya jam 8 pas, jam 8 lewat. Saya harus terpaksa menerima dia untuk masuk ke kelas. Nah, inilah nilai-nilai yang kemudian bertentangan. Bagi saya, selama anak itu termotivasi untuk datang ke sekolah, walaupun melewati jalan yang rusak, gunung, lembah dan sebagainya, itu adalah nilai poin penting bagi dia untuk datang ke sekolah. Maka nilai-nilai itu harus diperhatikan oleh saya atau rekan guru yang bekerja sebagai guru di satu sekolah, bahwa tidak selamanya aturan itu ditegakkan dan selamanya yang salah itu disalahkan, sebab ada prinsip-prinsip yang harus diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran. Nah, langkah kedua yang saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ini poin penting agar keputusan itu tidak terlihat sepihak oleh saya atau tidak semena-mena. Maka saya harus melibatkan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini. Misalnya kasus yang tadi saya sebutkan, anak datang terlambat ke sekolah, maka yang terlibat adalah saya, anak tersebut, guru yang lain, atau kepala sekolah dan orang tua. Sehingga ada kebijakan yang diambil itu melibatkan mereka, sehingga keputusan yang ambil sama-sama bisa dimaklumi gitu. Nah, langkah saya yang ketiga dalam mengambil keputusan adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Penting bagi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran mengumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti real yang terjadi di lapangan sebelum keputusan itu saya ambil. Karena bisa jadi saya boleh memarahi seorang anak tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Bisa jadi apa yang saya lakukan itu salah. Bisa jadi anak itu benar. Dia datang ke sekolah sudah tepat jam 7.15.
hanya karena perjalanan jauh atau bisa jadi di tengah hutan itu lagi hujan atau ada apa dan sebagainya sehingga mengakibatkan dia datang ke sekolah itu terlambat. Maka fakta harus dikumpulkan oleh saya sebagai pemimpin pembelajaran sebelum mengambil keputusan atau salah dalam pengambilan keputusan. Sebelum pengujian benar dan salah itu, maka poin penting adalah kita perlu uji legal. Apa itu uji legal? Adalah aspek pelanggaran hukum dan situasi. Bila jawabannya iya, maka situasi yang saya hadapi adalah antara benar lawan benar, dilema etika. Namun antara benar lawan salah, bujukan moral. Ini penting untuk dapat dilihat oleh saya selaku pemimpin pembelajaran. Selain uji legal, ada juga uji regulasi, uji profesional. Sehingga setiap keputusan diambil itu sesuatu yang kemudian tidak sengaja. Keputusan sebelum saya ambil itu yang langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Bisa jadi saya berpikir apa yang saya putuskan itu benar, dan bisa jadi juga apa yang dialami oleh siswa atau dialami oleh seseorang itu benar juga, sehingga benar ketemu benar. Maka ketika paradigma ini kita ketemu benar lawan benar, maka ada 3 hal yang harus perhatikan. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Apakah paradigma benar-benar ini, benar lawan benar ini, saya melawan masyarakat, ataukah rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataukah jangka pendek dan jangka panjang? Ketika keputusan itu diambil, ada beberapa hal itu yang harus perhatikan sehingga tidak berdampak panjang keputusan kita ambil tersebut. Yang keenam, langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dasar 3 prinsip penyelesaian dilema atau resolusi yang akan dipakai adalah berpikir berbasis hasil akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Sehingga kebijakan-kebijakan kita ambil itu, keputusan-keputusan kita ambil itu tidak sepihak. Kita harus melihat rasa keadilan, rasa kasihan, peraturan dan sebagainya. Tentu apa yang kita putuskan itu juga untuk kebaikan bersama. Dalam kasus ini bila kepada siswa, maka kita berpikir bahwa hasil akhir ini siswa mendapat sesuatu yang baik begitu. Yang ketujuh adalah, langkah ketujuh saya adalah investigasi opsi terdilema. Karena Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman guru dan pengajar, terkadang ketika kita menyelesaikan satu masalah, ada hal-hal yang tidak terduga, hal-hal penyelesaian yang muncul dari teman-teman atau dari orang tua dan sebagainya. Maka bila kita menemukan 2 solusi, kita harus melakukan opsi terdilema ini. Kita coba mengajak rekan kerja, mengajak orang lain untuk terlibat dalam kasus ini sehingga bisa menghasilkan solusi yang di luar jangkauan kita sebagai pemimpin pembelajaran. Langkah ke-8 adalah membuat keputusan. Setelah langkah-langkah saya ambil, mengumpulkan fakta, uji benar lawan salah, paradigma yang bertentangan, maka pada akhirnya kita juga akan membuat satu keputusan. Maka pastikan sebelum keputusan itu kita ambil, saya sebagai pemimpin pembelajaran telah melakukan koordinasi, menguji fakta lapangan, uji publik dan sebagainya, agar keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain. Selanjutnya adalah langkah ke-9, melihat lagi keputusan kita ambil, refleksikan. Rekan-rekan sejawat yang sungguh saya hormati, setelah 8 langkah kita lewati, tahap per tahap, etape per etape sehingga keputusan itu kita ambil, langkah terakhir adalah merefleksikan apa yang kita putuskan. Bisa jadi Bapak dan Ibu guru di dalam kantor atau di ruangan merefleksikan, apakah yang saya ambil tadi sudah pas? Apakah keputusan saya ambil tadi tidak merugikan siapapun? Apakah keputusan tadi yang saya ambil itu dapat mematikan kreativitas siswa di sekolah atau tidak?
poin-poin penting untuk merefleksikan setiap keputusan itu Bapak dan Ibu sekalian, agar kita lebih memahami, kita mampu mereview apa-apa yang kita putuskan itu tidak berdampak negatif kepada orang lain. Mulai kapan? Pertanyaan ketiga, saya menerapkan 9 langkah dalam keputusan ini dan 4 paradigma dilema etika dan moral. Jawaban saya adalah saya akan melakukan apa yang saya pelajari ini pada tanggal 9 Mei 2022 dan seterusnya. Dalam menghadapi sebuah kasus atau sebuah permasalahan di sekolah, maka 9 langkah ini akan saya pakai dan 4 paradigma itu akan saya terapkan, sehingga dapat membantu saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil satu keputusan dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Pertanyaan yang keempat, kawan-kawan sekalian, yaitu tentang dalam menerapkan apa yang saya pelajari di sekolah, siapa yang akan menjadi pendamping rekan diskusi. Bagi saya, kepala sekolah di satu lembaga atau di satu sekolah itu adalah teman diskusi, teman berkonsultasi, teman bercerita tentang hal-hal baik, praktik-praktik baik di sekolah itu. Selain kepala sekolah, ada juga rekan-rekan guru sejawat saya di sekolah. Saya bertugas di SMP Negeri 90 Maluku Tengah di Kecamatan Banda. Sekolahnya daerahnya itu masuk daerah terpencil, dan saya pun sungguh rekan-rekan saya di sana, mereka dapat mendorong saya, kita saling berkolaborasi dalam menerapkan apa yang saya pelajari ini. Mereka dapat membantu saya, itu dapat dibuktikan dengan beberapa kali aksi nyata yang saya buat untuk pendidikan guru penggerak ini. Mereka turut terlibat aktif, membantu dan sebagainya. Dan saya merasa mereka menjadi teman yang enak untuk berdiskusi. Mereka mempunyai wawasan yang luas, gagasan yang baik tentang bagaimana mengembangkan potensi akademik anak-anak di sekolah. Dan saya merasa sangat didukung oleh semua stakeholder yang ada di sekolah saya. Dan berikutnya orang yang mendukung saya adalah keluarga. Bagi saya, keluarga berperan penting untuk mendukung setiap aktivitas saya di sekolah, baik sebagai guru atau juga sebagai peserta pendidikan pelatihan guru penggerak. Sebab ada juga di mana saat saya mengalami kacau pikiran, malas dan bosan, maka keluarga lah orang-orang terdekat sekitar saya di rumah yang mampu mendorong dan membangkitkan semangat saya dalam menjalankan tugas baik sebagai guru di daerah terpencil ataupun sebagai orang yang lagi mengikuti pelatihan guru penggerak. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.